acara kita di malam ini dan memperlancar acara kita malam ini. Kemudian memasuki acara yang kedua, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Thaqif, santri kelas 2 Kuliatul Muallimin Ibnu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan, pada Ananda Thaqif yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut semakin menambah iman kita dan semakin menambah berkah pertemuan kita di malam hari ini. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu materi atau kajian parenting yang akan disampaikan oleh Ibu Budi Lestari, SPSI Psikolog. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kajian dimulai, kami ingatkan kepada santri-santri khususnya dan kepada para hadirin untuk pada masih kawan 3
tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Budi Lestari, SPSI Psikolog, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, langsung sekarang ya Pak ini. Langsung tolong slide-nya ya Pak ya, dibantu. Suaranya bisa sampai. Maaf, suara saya bisa sampai ya Pak ya? Sudah Bu. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kita masih bisa bersama dalam parenting ya. Ini maaf suaranya bergema ya. Jelas Bu. Jelas. Pertama di sini pertama. Ya, nggak apa-apa, saya lanjut ya. Ya, baik, alhamdulillah ya, kebersamaan kita ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita selalu berharap ya diberi limpahan kenikmatan iman Islam, terlebih kenikmatan kita dalam hal menjaga kesehatan begitu. Kemudian yang kedua ya, sholawat Allah selalu terlibat curah kepada Sang Suri Toladan kita, jadi insya Allah akan selalu kita jadikan panutan begitu. Baik, ayah bunda semua, abi semuanya begitu. Sadah ya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pembahasan ya terkait dengan strategi belajar di era digital, terlebih poinnya mengenai bagaimana mengatasi dilema efek buruk kecanduan gadget dan bagaimana agar sukses pembelajaran di era digital. Tadi sudah dikenalkan saya ya Pak ya? Nggak perlu kenalan lagi atau perlu kenalan lagi? Mungkin sekilas ya, baik di slide yang kedua. Ya, saya perkenalkan ya, nama saya Budi Lestari, biasa dipanggil Bunda Tari. Saya tinggalnya di daerah dekat kampus UMS, mungkin ada yang alumni sana atau putra-putrinya, kakak-kakaknya dari santri IBAS ada yang di sana ya. Rumah saya tuh sekitarnya adalah kos-kosan, jadi seberangnya itu wisata kuliner ya, jadi silahkan kalau yang berkunjung ke sana boleh mampir rumah saya begitu. Termasuk juga untuk biro psikologi dan PAUD-nya gitu, PAUD yang kami kelola itu dia di rumah saya begitu ya, tinggal tempatnya gitu. Baik, untuk selanjutnya saya akan bahas untuk slide yang ketiga. Nah, di sini kita nanti bisa kilas balik ya. Saya masuk di generasi yang mana ini? Gitu. Kita masuk di generasi yang mana? Anak-anak kita masuk yang mana begitu. Nah, di sini ada perbedaan generasi ya. Untuk yang kelahiran di tahun 1925 sampai 1946 itu merupakan generasi veteran gitu ya. Adakah di antara orang tua di sini gitu ya? Mungkin para yang kita ya masuk di sini. Berikutnya mereka yang kelahiran di tahun 1946 sampai 1960, mereka adalah generasi baby boom gitu ya. Kemudian yang lahir di 1960 sampai 80 itu merupakan generasi X. Nah, saya masuk di sini nih ya. Saya masuk di generasi X. Kemudian yang terlahir di tahun 1980 sampai 1995 itu adalah merupakan generasi Z. Nah, yang terlahir di tahun 2010 ke atas, yang sekarang anak-anak balitanya begitu ya, itu adalah merupakan generasi Alpha. Nah, itulah suatu gambaran dari perbedaan generasi. Nah, kita di sini sebagian besar mungkin ya saya membahasakannya orang tua di IBAS itu kurang lebihnya masuk di generasi X dan Y. Kurang lebihnya ya, walaupun mungkin ada yang generasi sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kita pahami bahwa
generasi X dan Y itu merupakan generasi imigran digital. Maksudnya generasi yang terlahir sebelum tahun 90. Kita ingat ya, saat kita kecil dulu, saya ingat sekali saat saya masih SD itu. Untuk alat komunikasi itu pakai telepon yang diputer gitu ya. Angka misalkan nomornya 4532, 4 diputer dulu, 352. Nah, telepon itu. Kemudian sampai akhirnya ada telepon yang pakai box itu ya. Pakai box maksudnya telepon umum yang kalau mau telepon itu pakai koin, nanti koinnya digebok-gebok gitu nanti turun gitu, maksudnya koinnya keluar lagi gitu. Nah seperti itu, dan ada sarana-sarana yang lain, bahkan ketika saya ingat pas kuliah awal-awal itu ada sudah mulai ada HP yang bentuknya tuh tebal, kemudian ada antenanya yang ketika mau pakai itu ditarik dulu antenanya, yang kemudian setelah itu ada poliponik, ada BlackBerry dan seterusnya sampai akhirnya yang seperti sekarang ada pada diri kita. Sangat tipis, kemudian tebal, tipis kembali. Nah, itulah kita yang terlahir di generasi X dan Y, mengalami peralihan itu semua. Peralihan ragam perbedaan gadget atau gawai. Sehingga kita di sini sering disebut dengan istilah generasi imigran digital. Nah, kenapa ini saya jelaskan begitu ya? Karena terkadang kita sendiri pun bisa jadi masih istilahnya euforia dengan ragam perubahan itu tadi ya. Ragam perubahan itu tadi termasuk juga dalam game ya. Kita dulu kan kecil ingat ada game namanya, saya tuh ingatnya namanya Tetris atau apa itu ya, yang game teret bunyinya kayak gitu ya. Nah sekarang kan sudah semakin berkembang, jangan dikira ya mereka yang kecanduan game itu hanya anak-anak saja, bisa jadi juga orang dewasa, orang tua pun ada begitu. Baik, itu. Nah, di sini mau tidak mau kita sebagai orang tua begitu ya harus siap mendampingi anak yang tumbuh di era terutama generasi Z dan Alpha, yang mana mereka itu ketika layar ceprot gitu ya, kalau orang Jawa bilang layar ceprot ya, itu sudah dicekeli HP atau sudah ada HP bahkan untuk istilahnya mengabadikan langsung sebentar foto dulu, eksis dulu gitu ya, cekrek. Nah seperti itu kan, kok bunyinya cekrek ya, kalau sekarang kayaknya enggak pakai bunyi ya. Nah itulah generasi Z dan generasi Alpha itu mereka yang sangat gencar dengan serangan era digital atau perkembangan dari gadget, karena sejak lahir itu mereka sudah disuguhinya dengan kayak gitu. Nah itu suatu gambaran awal ya. Baik, slide yang keempat. Di sini saya ingin mengingatkan tentang peran pendidikan. Secara umum peran pendidikan itu 80% berasal dari rumah gitu ya. Ada bahkan yang mengatakan itu 90%-nya begitu. Nah, kemudian yang pendidikan yang dari luar sekolah atau dari lingkungan ya, dari sekolah atau dari lingkungan itu sebenarnya 20% saja gitu. Nah, tetapi dengan kondisi pandemi saat ini mau tidak mau peran yang 80% itu gitu ya, itu memang atau 90% itu tadi benar-benar harus dilakukan oleh orang tua di rumah. Padahal sebelumnya ya termasuk ayah bunda atau umi abi semuanya ini ya yang istilahnya mempercayakan anaknya di pondok begitu, itu berarti yang porsi pendidikan yang seharusnya dilakukan di rumah 80% kurang lebihnya itu tadi itu tercover atau didelegasikan, bahasa yang lain mungkin ya, itu dilakukan oleh lingkungan sekolah atau oleh pondok tersebut. Nah tetapi dengan kondisi sekarang pandemi begitu ya, saya kurang tahu di IBAS sudah masuk atau belum begitu. Kalau di pondok anak saya tuh baru saja ya masuknya, baru kurang lebih 3 pekan yang lalu kalau nggak salah itu ya. Nah itulah, jadi sekarang secara tidak langsung mau nggak mau gitu ya, suka nggak suka harus mau dan suka gitu kan ya, itu dikembalikan ke orang tua, dikembalikan tanda petik begitu. Ada pelajaran daring di rumah, pembelajaran pakai jaringan gitu ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah itu yang perlu kita pahami, dan idealnya dalam hal ini antara pendidikan yang di rumah dengan di sekolah atau berasal dari lingkungan ya sekitar itu memiliki keterpaduan. Memiliki keterpaduan ini sebagai kunci pokok dari keberhasilan pola asuh gitu kan ya. Keberhasilan pola asuh itu kan didasari 2 hal ya. Yang pertama itu seiring sejalan antara sekian orang yang membersamai anak,
contoh ya antara rumah dengan sekolah ya harus sama konsepnya. Karena terkadang mohon maaf ya anak-anak itu banyak nih yang terjadi sama, ini juga terjadi sama anak saya kan 2 di pondok ya. Tapi ini sudah kembali semua ke pondok sih. Misalnya dari pembiasaan subuhannya itu yang biasanya bersegera karena kan langsung sebelum waktu subuh sudah dibangunkan atau sudah ada agenda sholat malam bersama. Ketika di rumah kan lebih santai, lebih slow gitu. Tanda petik ya slownya gitu, karena memang merasa ya aku pengen santai dulu Umi di rumah, ya, pengen slow dulu lah gitu. Ternyata slownya berkepanjangan. Nah terlebih ini pandemi sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun, bahkan ada yang bilang sudah milad ya nih coronanya gitu ya. Jadi ya itulah, mau nggak mau kita memang punya kewajiban yang ekstra untuk mengembalikan gitu ya hal-hal yang kemarin itu sudah dilakukan di pondok, dengan harapan nanti di rumah, ketika di rumah pun juga tetap dilakukan seperti itu. Baik, slide berikutnya. Ya, di sini ada penguatan peran orang tua pada masa pandemi. Dengan PJJ, dengan pembelajaran jarak jauh gitu, atau pembelajaran daring atau belajar dari rumah ya, orang tua itu harus mampu menggantikan peran guru. Mungkin ada yang bilang, aduh Bu, Pak gitu ya, saya tuh mengeluh ke gurunya atau ke ustadz-ustadzahnya gitu ya. Ustadzah, saya tuh bukan lulusan FKIP gitu, harus jadi guru, aduh bagaimana gitu kan ya. Nah, tetapi sebenarnya pada dasarnya kalau anak-anak usia SMP, SMA, gitu, kita mengarahkan paling tidak itu dalam hal ini adalah kalau pagi bangunin gitu kan ya. Kalau pas pagi pas pembelajaran itu biasanya sih kalau ini pengalaman anak saya nih contohnya ya, Umi aku ini ngantuk banget, aku tidur dulu nanti bangunin ya pas jam segini. Nah minimal tuh dia sudah ada keinginan itu gitu ya. Sebenarnya kan nggak baik ya tidur pagi, tetapi terkadang kan anak memang ya pengen tadi santai gitu ya. Tetapi minimal ketika mereka punya tanggung jawab, aku nanti bangunin ya, walaupun ketika bangunin pun juga harus kita ekstra gitu ya. Akhirnya bangun juga. Nah, seperti itu. Termasuk juga ketika ada tugas-tugas pembelajaran, kita beri semacam kayak kepercayaan. Kalau kita terlalu istilahnya streng gitu ya, ini loh ada tugasnya dari sekolah ini. Apalagi kalau anak laki-laki itu kan dia tidak suka diberisiki ya, berisiki tanda petik gitu. Ketika dibilangin nanti begini, iya Umi, ya Bunda aku tuh udah tahu gitu kan. Nah itu. Jadi di sini ya kita harus mampu. Nah dalam hal ini orang tua harus mampu menjadi apa saja. Gitu. Yang pertama adalah menjadi pendidik. Menjadi pendidik di sini tidak hanya sekedar mentransfer ilmu ya. Kalau mentransfer ilmu kan tinggal langsung udah baca bukunya aja nih, dapat paketan kan buku dibaca. Tidak cukup hanya itu, tetapi ada poin dalam hal ini adalah membina. Membina itu ya berarti akhlaknya kan yang dibina gitu ya. Penanaman konsep moral kalau dalam bahasa psikologi itu ya, konsep moral sosial emosional dia juga harus terbangun dengan baik. Nah disinilah orang tua harus mampu mengkondisikan itu semua. Berat ya peran orang tua ya, tetapi insya Allah ini istilahnya ya kita harus berusaha sebisa mungkin gitu ya, karena memang kondisinya ya seperti ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mampu sebagai pembimbing. Nah dalam hal ini pembimbing itu maknanya adalah kita membantu anak untuk bisa mengatasi hal-hal yang terkait dengan skill dia, life skill dia. Temukan kalau bisa itu temukan bakat dia. Selama di rumah kan kita jadi tahu ya, oh anak saya ini ternyata dia kalau masak kok hasil masakannya enak ya gitu. Dari mengamati uminya masak gitu ya, atau orang tuanya misalkan buka catering dia ikutan dia. Nah, itu kan bisa kedetek, oh ternyata dia punya bakat di sini gitu. Atau mungkin gitu ya orang tuanya karena di rumah sering beraktivitas berkebun gitu ya. Anak mengikuti dan ternyata dia enjoy di sana. Nah bisa jadi memang itulah yang bisa kita latih, dibimbing biar dia juga nggak boring gitu ya untuk belajar saja gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perannya adalah sebagai pengasuh. Pengasuh di sini maknanya adalah untuk menjaga keimanannya, imun dan aman. Maksudnya pengasuh itu ya mengarahkan bukan hanya dari sisi pembelajaran saja gitu ya. Dari sisi keimanannya diingatkan gitu ya pas waktu sholat, walaupun kadang juga anak-anak suka menunda ya wajar tetapi akhirnya jadi tidak wajar karena keseringan gitu kan. Nah kemudian juga untuk menjaga imun dia
Dan keamanan aman tuh maksudnya penjagaan dia dari, ya kalau sekarang kan masa pandemi gitu ya. Termasuk juga penjagaan diri dia dari hal-hal yang negatif. Yang negatif itu misalnya pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Karena mau nggak mau kan di rumah. Gitu. Anak-anak sering di rumah, ketemu lagi sama, maaf ya teman-temannya yang dulu-dulu, yang mungkin bisa jadi ya ada yang kurang baik pergaulannya. Nah, disinilah kita harus pastikan anak kita punya bukan cuma imunitas secara fisik saja, tetapi imunitas secara kejiwaan dia tidak mudah terpengaruh dengan temannya. Itu. Nah, kita kadang perlu ya ngajak ngobrol ke anak kita. Kakak tadi main kemana? Aku main sama ini ya. Dan pastikan kalau anak itu mau main untuk menjaga imunitas itu yang pertama adalah imunitas kejiwaan dia maksudnya ya. Pastikan dia ketika keluar atau kemana itu harus izin dulu, pamit dulu. Biasanya kalau kita kondisikan begini, kakak mau kemana? Aku mau main ke rumahnya, misalkan katakanlah si A gitu. Aku mau main ke si A. Tapi kalau di si A nggak ada, aku nanti mau main ke B. Kalau B nggak ada berarti ke C. Nah berarti kan kita ketika misalkan gitu ya, anak kita terlambat pulang atau kita berharap dia bisa segera pulang karena ada sesuatu hal di rumah, kita kan jadi tahu mau ngontaknya ke siapa. Nah hal-hal kayak gini tuh jangan dikira sepele gitu ya. Hal ini bisa membuat ada bonding sebenarnya dengan anak kita. Dia juga percaya gitu ya. Umi percayalah sama aku main ke sini gitu ya, dan nanti jam sekian mau pulang. Itu. Jadi anak-anak usia remaja mereka itu butuh sebenarnya dipercaya gitu ya, dipercaya. Dan pengalaman ya kalau kita itu dari beberapa orang tua termasuk saya juga gitu ya, ketika anak itu terlalu tanda petik ya diberisiki, dia justru malah ya tidak nyaman gitu, tidak nyaman, dan akhirnya malah ya apa yang kita sampaikan itu tidak masuk gitu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah di sini ada dengan kondisi pandemi seperti ini gitu ya, ada semacam bukan semacam ya istilahnya, ada memang data dari IPK begitu yang itu kemudian mendukung untuk pelaksanaan PJJ ini masih berlanjut. Kemarin kan kita sempat senang ya, oh ternyata berlanjutnya cuma sepekan kemudian 2 pekan kalau nggak salah awal Maret itu ya. Ternyata setelah itu berlanjut lagi ya, nambah lagi sampai ini sudah hampir 1 tahun begitu dengan sekian keputusan menteri gitu. Nah, di sini kalau saya kan kebetulan tergabungnya di IPK ya, Ikatan Psikolog Klinis. Ini saya ambil data ya di slide berikutnya, Pak. Ya, slide yang ke-6. Nah, di sini ada data dari IPK, ada 2 gitu. Yang pertama, IPK gitu, Ikatan Psikolog Klinis melakukan suatu bukan penelitian ya, tetapi melakukan suatu aktivitas yang itu semacam layanan publik, namanya layanan sejiwa gitu. Itu adalah layanan konseling untuk warga Indonesia rentang antara Maret sampai Agustus 2020, yang mana ini diperuntukkan selama masa pandemi gitu kan. Nah, dari rentang waktu Maret sampai Agustus itu ada 14.619 klien dari sekian provinsi ya, 27 provinsi itu beragam, dan kemudian di ranking ada kalau nggak salah itu 6 gitu, ada 6 ranking yang mana itu adalah merupakan permasalahan-permasalahan yang rentan muncul di masa pandemi. Nah, dari 6 ranking itu, ranking yang pertama yang jadi juara itu adalah hambatan belajar, yang mengeluhkan klien itu tentang hambatan belajar. Itu ada 25,8%. Jadi itu ya, makanya di sini kita nggak usah terlalu ibaratnya stres berkepanjangan ya, hampir sebagian besar mengalami itu kan. Hambatan belajar, ada yang bilang gimana nih Bu caranya biar anak saya mau belajar, semua mengeluhkan kayak gitu sama itu kan ya. Hambatan belajar berarti dalam hal ini kan yang mengeluh bukan hanya anak-anak saja, bukan hanya orang tua saja. Saya yakin ustadz-ustadzahnya atau guru-gurunya pun juga sudah mulai mengeluh karena memang ya kondisi yang ya itu tadi tidak bisa maksimal gitu, pembelajarannya. Nah itu ya yang pertama. Dan data yang berikutnya adalah pada bulan November 2020 ya, ini tim Satgas Penanggulangan COVID yang dari IPK melakukan penelitian mengenai dampak belajar dari rumah atau BDR terhadap kondisi psikologi siswa. Nah, di sini ada 15.304 siswa
di jenjang pendidikannya SD, tapi SD yang kelas 4 sampai 6 ya. Kemudian SMP, SMA, dan SMK di 6 wilayah di Indonesia, jadi di 6 provinsi begitu. Nah, hasilnya di sana itu disebutkan bahwa kondisi psikologi siswa itu yang mengikuti BDR itu mereka justru lebih baik. Maksudnya lebih baik dibanding mereka yang tidak mengikuti BDR. Maksudnya tidak mengikuti BDR itu ada yang mungkin maaf ya, istilahnya delian tahu ya, delian itu ngumpet-ngumpet masuk, tetap ada pembelajaran. Ini selain yang di pondok loh ya, maksud saya ya, kalau di pondok kan memang pasti sudah ada koordinasi tersendiri dengan tim COVID setempat kan. Nah, itu saya yakin orang tuanya pun juga pasti ada rasa kecemasan, tuh nanti anak saya kenapa-napa, itu pasti ada. Nah, di sini menurut penelitiannya seperti itu gitu kan ya. Kondisi psikologi siswa itu yang mengikuti pembelajaran secara daring itu justru lebih mantap, karena memang mantap karena ada yang istilahnya ada dasar hukumnya begitu kan ya, itu dibanding dengan ya tadi delian gitu ya, delian tetap masuk tapi ada rasa nggak nyaman. Nah, itu kan justru membuat imun jadi turun kan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasilnya adalah BDR juga tidak serta-merta menimbulkan stres yang lebih tinggi dibanding metode pembelajarannya gitu ya. Nah, kadang ada yang menyimpulkan begini gitu ya, ini gara-gara belajar di rumah ini anak-anak jadi stres. Nah, ini sebenarnya kalau dari penelitian ini tidak tepat gitu ya. Jadi berdasarkan temuan-temuan hasil itu, kondisi psikologi siswa itu tidak secara langsung mereka itu jadi stres. Jadi intinya stresornya itu bukan serta-merta disebabkan oleh PDR-nya, oleh kegiatan pembelajaran jarak jauh itu. Tetapi justru bisa jadi karena faktor kejenuhan, karena faktor dia nggak nyaman, nggak bisa ketemu temannya, nggak bisa, kalau anak remaja kan ya senangnya kan dolan kemana gitu ya, kumpul-kumpul kemana, nah itulah. Jadi hal-hal itu, atau mungkin bisa jadi kok enakan atau bukan pinteran ya, enak yang mengajarkan adalah ustadz-ustadzah di pondok gitu daripada orang tuaku. Misalkan ketika ada kesulitan langsung dapat jawabannya. Kalau sama orang tuaku bisa jadi mungkin udah lupa kali ya, sudah lupa materi-materinya, atau akhirnya nggak tahu lah gitu. Nah, itu bisa jadi banyak faktor, tidak hanya murni karena kegiatan belajar dari rumah saja. Baik, selanjutnya slide yang ke-7. Nanti saya tolong diingatkan ya kalau waktunya sudah mau habis ya. Baik, ini ada 3 masalah mendasar ya, 3 masalah mendasar pada remaja. Yang pertama adalah krisis moral. Kemudian yang kedua, gaya hidup yang cenderung hedonis. Yang ketiga, mentalitas diri yang lemah. Nah, 3 krisis ini gitu ya, 3 kondisi masalah mendasar ini, yang tadi krisis moral, kemudian gaya hidup yang cenderung dia tuh pengen bergaya yang berlebih gitu ya, atau juga punya mental yang cenderung gampang down, dikit-dikit nggak bisa, aku nggak mau. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi masalah mendasar, dan kita berharap gitu ya, dengan seringnya anak bersama kita di rumah ya, kita kencengin betul untuk 3 poin ini. Jangan sampai kita murni hanya serahkan semuanya ke sekolah atau ke pondok gitu ya. Ya berat yang peran dari pondok gitu ya. Nah, di sini kesempatan kita sering bareng anak, ajak ngobrol anak dari hati ke hati, apa saja yang dia lakukan selama ini dengan teman-temannya. Kayak pernah nih ya, saya pernah ajak dialog nih, anak saya sudah remaja yang SMA. Saya tanya gitu ya, kakak mainnya sama siapa aja? Karena kebetulan kan dia suka motor gitu ya, motor bersama teman-teman gitu. Tadi aku sama ini gitu ya. Oh, temanmu ada yang beraktivitas apa saja gitu. Terus temanmu ada yang ngerokok? Enggak, ada. Terus kakak gimana lihat teman yang ngerokok? Ya aku enggak kepengaruh kok, tenang saja. Aku sudah paham mana yang baik dan buruk. Nah, mana baik yang baik dan buruk gitu. Nah, dari hal-hal obrolan kayak gitu kita kan jadi tahu, oh berarti dia itu istilahnya berkawan dengan ragam orang. Bahkan kita juga tanya itu, terus teman-temanmu ada yang boncengin cewek enggak? Ya ada. Terus kakak gimana? Ya aku yang penting kan enggak gitu, aku tetap berkawan sama yang lain. Nah, itulah hal seperti itu terkadang itu kita perlu gali dari anak gitu ya. Dari anak kita, di situ yang kita tangkap kalau dari hasil obrolan saya dengan saya ya. Ada yang pertama itu bonding, kedekatan dulu gitu ya. Oh, dia sudah mau cerita. Kadang kalau anak yang dia dikit-dikit takut gitu ya, aku nggak mau cerita nanti malah dimarahin. Oh, kamu nggak usah lihat sama orang-orang yang main sama orang yang ngerokok gitu. Dia nggak akan cerita akhirnya. Jadi atau misalnya dia
lihat temannya yang boncengan, nanti jangan kayak gitu-gitu. Nah, dia malah akhirnya nggak akan cerita. Nah, jadi seperti itu, bangun dulu gitu ya, kedekatan dengan anak gitu ya. Sehingga akhirnya dia untuk mengatasi 3 masalah mendasar ini tadi, dia secara mental sudah punya kekuatan dan yang penting itu punya imunitas sekarang kan ya. Dia tahu ini nggak baik kok. Aku tahu kalau itu nggak baik dan aku nggak akan bisa hindari akan ketemu dengan orang yang macam kayak gitu. Tetapi aku nggak akan kayak gitu. Nah, itu yang penting. Gitu. Itu ya. Di kotak yang kuning ini Masya Allah ya banyak sekali masalah-masalah yang muncul ya, na'udzubillah min dzalik. Insya Allah anak kita tidak seperti itu ya, anak yang dia membangkang cenderung jadi anak yang conduct disorder gitu ya, membolos, merokok, ada tawuran, ada yang mungkin kecanduan drakor ya, kayaknya emak-emak juga banyak yang begini ya, kecanduan game online, geng motor dan seterusnya, na'udzubillah min dzalik ya. Baik, insya Allah kalau 3 masalah mendasar itu kita benar-benar kencengi, hal-hal yang di kotak kuning ini nggak akan hadir pada anak kita. Selanjutnya slide yang ke-8, faktor protektif kepribadian yang diperlukan. Nah, ini untuk mengatasi itu tadi ya, mengatasi hal-hal yang rentan muncul tadi ketika anak tidak memiliki 3 masalah mendasar tadi itu ya tidak terjaga. Di sini kita perlu punya faktor yang bisa memproteksi anak. Yang pertama, pastikan anak kita itu punya kemampuan sosialisasi yang baik. Jadi istilahnya anak kita nggak cupu kalau bahasa anak-anak remaja itu ya. Kadang-kadang ada yang bilang, oh kamu cupu kayak gitu aja nggak paham, nggak ngerti gitu ya. Nah itulah di sini biarkan dia bersosialisasi dengan banyak orang, ragam orang gitu ya, ragam usia. Biar dia juga jadi tahu, oh ternyata aku tuh keliru ya begini ya. Oh ternyata kalau sama orang yang lebih dewasa tuh aku harus seperti ini bersikapnya. Nah ini kasih dia kesempatan. Terlebih ini ketika di rumah gitu ya. Jadikan ini sebagai sarana untuk dia mau berbanyak sosialisasi dengan banyak orang walaupun tentunya harus jaga jarak ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, faktor protektif yang kedua adalah mampu mengkomunikasikan ide dan perasaan secara tepat. Nah ini, kadang kita perlu loh ya ngorek ke anak kita, misalkan anak kita remaja usia SMA ya, cowok gitu ya, Ikhwan. Nah kita tanya, ya sambil bercanda gitu, Kak atau Mas gitu ya. Ada enggak temanmu cewek yang suka manggil-manggil kamu? Umi apa sih? Dia malu mungkin gitu ya. Ya enggak apa-apa kan cuman manggil, masa enggak boleh? Malu nih, aku malu. Nah, terus ada enggak yang kayaknya seneng sama kakak? Nah, itu sebenarnya kan karena bukan hal yang tabu yang menanyakan itu. Itu justru biar anak kita jadi tahu kan anak saya tuh senengnya dengan lawan jenis atau sama jenis, itu kan bahaya malah gitu ya. Nah, disitulah kita bisa gali sehingga anak dia bisa mengkomunikasikan ide dan perasaannya dengan tepat. Itu loh Mei kemarin itu Jahira kan cerita misalnya gitu ya, ada yang manggil aku, ada yang chat aku juga gini-gini, terus ditangkepi enggak? Ya udah biasa aja, ngobrol biasa aja. Perasaannya gimana Kak? Ya biasa, dia tanggap temen. Nah itu jadi kan kita tahu dia bisa bercerita kepada kita, tahu kalau si Ahwat itu mungkin dia seneng ke dia tapi dia nanggepinnya biasa. Nah inilah di sini perlu ya kita berbahagia ya kalau anak kita bisa cerita seperti itu ke kita. Jangan sampai malah ceritanya ke teman yang lain atau ke yang tidak tepat sehingga akhirnya malah bukan solusi yang didapat ya, malah masalah baru gitu kan ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak diarahkan dia bisa memiliki rasa kasih sayang, empati dan hubungan yang bermakna. Tentunya ini dengan ya sekitar kita ya. Saya kasih contoh aja nih ya. Saya kasih contoh dari cerita anak saya begitu ya. Nanti bisa kita ambil ada beberapa perbedaan antara ketiganya. Saya kasih contoh dulu nih. Ingat saya saat saya masih kelas, anak-anak saya tuh masih yang pertama tuh kelas 3 gitu ya. Kemudian yang kedua tuh kelas 1, yang ketiga masih TK gitu ya. Saat itu kita masih di perjalanan gitu ya. Nah, di pas belokan itu ada bapak mama bakso gitu ya, bapak penjual bakso itu kan ada di belakang itu ada roda kayak kecilnya itu ya, roda kecil selain roda samping kanan kiri, di belakangnya kan kayak ada roda kecil. Nah itu lepas, mau nggak mau kan itu gerobak oleng gitu. Nah saya amati respon dari ketiga anak saya. Maaf ya saya ceritakan biar memudahkan menjelaskan ini. Anak saya yang kecil perempuan, dia spontan, Umi, kasihan itu Umi, ayo bantuin tolongin gitu. Nah itu. Yang kedua itu enggak terlalu banyak bicara, tapi dia dari raut mukanya itu muncul rasa panik. Umi,
gimana itu? Nah, begitu kan dia ya. Bantuin yuk. Atau nah, itu sudah muncul. Tapi kalau kakaknya yang pertama, respon yang muncul itu sudah ngakak-ngakak ketawa. Saya kan ini kenapa anak? Tapi saya kan nggak langsung spontan, kakak kok gitu enggak? Nah, setelah itu selesai gitu ya. Oke, sampai rumah kemudian saya tanya yang kakaknya, kakak kenapa sih tadi kok? Nah, lihat bapak-bapak jatuh bakso pas jual bakso itu jatuh gitu ya. Kok kakak ketawa kenapa? Seru Umi, itu pemandangan yang nggak kayak biasanya gitu. Nah, kita biarkan dulu. Oh gitu ya. Kenapa? Nah itu kejadian yang ya langka, jarang terjadi. Oke, dia sudah bercerita selanjutnya, tapi kita arahkan kan dia. Tapi kakak kasihan nggak sama penjual baksonya? Ya kasihan lah Umi. Kakak pengen bantuin nggak? Pengen, tapi kan itu sudah ada yang bantuin. Nah oke, berarti kan di sini kita jadi tahu, level rasa kasih sayang, empati, dan hubungan yang bermaknanya itu sebenarnya ada. Walaupun mungkin ada sisi gokilnya gitu ya. Itu baik. Kemudian yang keempat, faktor protektif yang keempat itu adalah anak memiliki kesadaran akan diri sendiri, penerimaan dan kontrol diri. Nah ini terkait dengan kecerdasan intrapersonal gitu ya. Dia paham, aku itu mampunya begini, aku sebenarnya masih bisa meningkatkan kemampuanku, dan aku harus menerima kondisiku apa adanya, tetapi aku harus terus meningkatkannya, hal-hal yang kurang. Gitu. Jadi itu ya. Kemudian berikutnya, mampu menyalurkan kebutuhan untuk berprestasi secara tepat. Nah, di sini walaupun kondisi pandemi tetap saya kira bisa dikondisikan ya agar anak-anak itu bisa tetap ada rasa berprestasi, ada rasa bersaing yang sehat maksudnya gitu ya. Kalau diibaskan ini ya, di Ibnu Abbas itu kan untuk hafalan. Nah, silakan itu nanti bisa dibuat sistem mungkin reward atau ada hadiah yang khusus untuk anak-anak yang bisa tepat waktu setornya atau ada peningkatan dalam rentang waktu tertentu, itu silahkan gitu ya. Saya yakin siapapun pasti suka ketika ada reward, ada hadiah gitu ya. Yang terakhir, diharapkan anak itu mampu mengembangkan coping stress yang tepat. Jadi cara problem solver yang dia bisa menjadi sosok yang ulung dalam hal menyelesaikan masalah, menjadi problem solver yang tepat gitu. Nah, tentunya untuk bisa ini kan butuh dukungan ya, butuh contoh teladan dari kita juga, dan dia butuh dibimbing sebenarnya, karena terkadang cara dia menyelesaikan masalah kan bisa jadi tidak tepat gitu ya. Nah, kita lah yang membantu mengkondisikan itu. Dengan apa ya? Dengan komunikasi yang sehat itu tadi. Nah, di sini slide berikutnya adalah remaja itu membutuhkan ya, di slide yang ke-9. Remaja itu membutuhkan 4 hal. Yang pertama, dukungan dan support. Dukungan dan support ya, pasti ini. Ketika anak kita mungkin merasa, wah aku nggak bisa ini pelajaran ini susah banget ini, nggak bisa. Kita kasih support, kakak tuh pasti bisa. Cuman belum aja, itu kan. Nah, kemudian yang kedua, nilai-nilai moral. Nah, ini pasti ya kalau di pondok sudah saya kira dapat. Tetapi terkadang itu tadi, mohon maaf ya, ketika sudah pulang nggak di pondok lagi, terkadang itu nilai-nilai moral ini ya ada sisi luntur-lunturnya gitu ya. Yang tadinya terbiasa ya simpel aja lah gitu ya, makan pakai tangan kanan, bisa jadi karena ikut teman-temannya akhirnya ya makannya sambil pakai ada tangan kirinya, atau minum sambil berdiri. Itu contoh-contoh yang kecil aja. Belum lagi mungkin ucapan-ucapan ya, namanya anak remaja kan ucapannya ya macam-macam begitu ya. Di sini sudah mulai luntur. Nah, kembali peran dari orang tua pasti gitu ya, kembali diingatkan, kakak kayak yang di pondok itu gimana kemarin nasihatnya atau pesannya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi perlu ada komunikasi juga antara dari pondok dengan rumah, termasuk dari catatan-catatannya. Ini pengkondisian di rumah dari sisi nilai-nilai moral harapannya adalah 1 sampai sekian, misalkan ada beberapa poin. Nah, itu disampaikan ke orang tua. Kalau perlu ditempelkan di meja belajarnya anak gitu ya, biar anak juga tahu ini ya, ada tugas-tugasnya untuk penanaman nilai-nilai moralnya, akhlaknya gitu. Dan yang ketiga, perlu adanya bimbingan dan kedekatan orang tua. Nah, ini pasti rasa dekat di sini bukan hanya dekat secara fisik saja, karena terkadang di rumah sama-sama dekat, satu rumah gitu ya, tetapi tidak bisa berdekatan ya, karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya, bisa jadi kan itu ya. Tuh, nah yang terakhir, anak itu perlu diberikan pengarahan yang benar. Pengarahan yang benar
ketika ya tidak to the point, ketika anak kita salah langsung dibilangin kakak kalah, salah, ini keliru tidak ya. Tetapi ya itu tadi, kita pandu dia, kakak sepertinya ada yang kurang pas loh, apa kira-kira kak? Misalnya, oh iya, aku berarti keliru tadi ya bicaranya ya sama temanku ya. Nah, di situ dia jadi bisa menemukan, wah aku harusnya begini. Kita jadi penunjuk jalan, bukan yang langsung secara langsung gitu, tetapi anak akhirnya menemukan insight tersendiri, wah aku harus begini ternyata. Gitu. Yang tadi itu tidak tepat, yang tepat tuh yang ini. Gitu. Dia bisa memutuskan sendiri. Baik. Nah ini poin yang berikutnya ya. Saya masih ada waktu Pak Ustadz ya. Saya lanjut ya. 5 menit lagi nggak Bu? Oh ya baik ya. Nah di sini ada beberapa panduan untuk selama PJJ ya dengan memakai media gawai. Nah dalam hal ini rentang atensi daya fokus anak-anak usia SMP atau SMA kurang lebih sama sebenarnya dengan usia SD gitu ya. Kurang lebih 45 sampai 60 menitan. Kalaupun mau ditambah lagi itu bisa, tetapi tetap harus ada semacam kayak ice breaking dulu gitu ya, ada selingan-selingan dulu, tidak bisa langsung. Nah, di sini pun anak-anak usia remaja sama. Nah, anak remaja juga rentan terdistraksi, rentan sekali terganggu atau rentan sekali teralih karena ada hal lain yang ada di sekitarnya. Misal lagi Zoom meeting gitu, tiba-tiba ada di luar cilok lewat gitu atau bakso lewat gitu. Atau ada ibunya lagi masak nasi goreng enak gitu ya, sehingga akhirnya ya terdistraklah dia. Penciuman dia, pendengaran dia terdistraksi. Kemudian yang ketiga, perlu adanya modifikasi dan inovasi dalam media belajar. Jadi tidak murni hanya dengan media Zoom saja, tidak. Ada media yang lain, misalkan untuk anak-anak yang dia suka dengan model melihat, mengamati, dia dengan model materi yang itu disimpan bisa direkam atau dimunculkan kembali di YouTube gitu ya, sehingga sewaktu-waktu dia butuh bisa buka kembali, atau dengan bahkan mungkin ada yang bilang metode konvensional itu ya pakai modul. Nah bagi anak-anak yang dia model visual mudah dengan melihat itu senang malah dengan kayak gitu ya. Atau ada sapaan-sapaan khusus di grup kelas, kan ada ya grup kelas itu grupnya orang tua dan grup anak-anak kan ada biasanya ya. Nah disitulah gitu ya harus ada inovasi biar nggak jenuh anak-anak. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya perlu ada komitmen bersama antara pihak sekolah dengan orang tua terkait dengan rambu-rambu dalam hal pemakaian gadget ya. Nah mau nggak mau kan orang tua sebagian besar sekarang pakai wifi ya. Nah kalau ada wifi harus hati-hati juga gitu. Karena ketika orang tua kerja akhirnya kan itu on terus gitu. Dan akhirnya ya 24 jam kan pakai. Nah itu harus dikomunikasikan juga ke anak gitu ya. Tuh. Selanjutnya slide yang ke-11 ya. Ya, ada aturan waktu penggunaan yang itu perlu diperketat dengan ada SOP dari sekolah. Nah itu tadi yang saya bilang, perlu saya kira dari sekolah itu membuat semacam kayak aturan gitu ya. Monggo ini bisa direalisasikan langsung dari bersama-sama atau per kelas juga silahkan ya, disepakati bersama yang jelas. Kalau perlu untuk membuat kesepakatan ini perlu diajak dialog anak-anak juga gitu ya. Kira-kira sehari berapa jam atau habis belajar daring, selanjutnya off dulu, terus boleh pakai lagi berapa lama. Dan ini percaya loh ya, kita percaya teman-teman layak dipercaya gitu. Nah di sini harus ada aturan SOP yang jelas, kalau perlu tertulis dan itu disampaikan ke orang tua dan anak pun juga tahu. Itu kemudian yang selanjutnya adalah ada aturan yang jelas dan spesifik tentang penggunaan gadget. Nah kita kondisikan anak biar dia itu muncul semacam kayak pemahaman. Saya kasih contoh nih ya, kita pahamkan. Kakak boleh lihat HP itu yang apa saja, boleh lihat tontonan yang kayak apa gitu ya. Yang begini sampai akhirnya gitu. Ini ada anak yang kedua nih yang bisa menyimpulkan itu. Aku udah paham Umi gitu ya. Yang enggak boleh itu yang 2S gitu ya. Apa itu 2S nak? 2S itu yang S pertama adalah yang saru. Itu enggak boleh gitu ya. Yang saru, kemudian yang kedua S-nya apa? S kedua itu yang sadis. Nah, dia bisa menyimpulkan dari nasihat-nasihat atau pesan-pesan kita. Ya. Umi tenang aja, aku udah tahu. Tapi kan kadang saya juga penasaran gitu, tanyakan, kakak, tapi pernah nggak pas lagi main game atau buka HP gitu ya, terus muncul yang 2S itu tadi, mikir gitu, pernah.
kapan itu? Ya pas ada iklan-iklannya gitu, saya pengen tak geserin, malah keklik terus. Maaf ya Umi, aku nggak ngulangin lagi. Nah, itu berarti kan dia sudah tahu ada misuse atau ada penyalahgunaan di situ, dia tahu gitu ya. Dan dia jujur kan gitu ya, cerita, oh ya baik kakak jujur, tapi janji kan dia nggak diulangi lagi. Ya enggak Umi, enggak. Nah, dia melakukan kesalahan dulu kan gitu ya, untuk bisa akhirnya muncul insight itu tadi. Baik, saya yang terakhir ya. Nah, di sini orang tua perlu menerapkan prinsip disiplin bergawe atau bergadget. Yang pertama tadi, munculkan insight itu apa ya? Jadi semacam kayak pemahaman yang dia muncul dengan sendirinya dengan pengarahan-pengarahan kita, sehingga akhirnya dia tahu, oh aku harus begini, oh yang dihindari itu ini. Nah ini, kalau sudah muncul kesadaran itu, insya Allah yakin imun anak itu akan terbangun tanpa kita terlalu apa ya istilahnya ya, ingatkan terus-terusan, tanpa kita terlalu protek berlebih. Itu anak insya Allah sudah tahu gitu. Aku paham batasan mana yang tak lihat, mana yang nggak boleh tahu gitu kan. Kemudian yang kedua, pasti ya orang tua harus menjadi panutan bagi anak gitu. Kalau kita berharap anak tidak terlalu sering gadget, ya kita juga kurangi juga gitu ya, untuk interaksi itu. Ataupun kalau kita nggak mau kerja bersama gadget, ya diusahakan jangan di depan anak gitu. Kemudian sekali tempo, siapkan atau sediakan ada zona bebas dari teknologi atau elektronik di rumah. Bisa jadi itu tadi, satu rumah, satu meja makan, tapi sunyi sepi karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Nah itu kan ya, itu jangan sampai. Kalau gitu udah HP-nya simpan semua, masukkan lemari dulu. Ya, sekarang ayo kita ngobrol asik bersama. Itu. Nah, yang berapa ini ya? 4. Yang keempat, sinyalnya untuk orang tua berdisiplin gawe ya, beri panduan sinyal alarm terkait bahaya online. Nah, di sini kalau anak sudah mempunyai insight, insya Allah dia akan tahu ada alarm tersendiri. Oh ini tontonannya nggak baik nih, berhenti. Sehingga akhirnya dia tidak akan teradiksi, tidak akan sampai kebablasan. Yang terakhir, harus ada kontrak bersama antara anak dengan orang tua. Nah, tentunya ini akan lebih mudah ketika ada panduan SOP dari sekolah. Ya baik, itu dulu saya kira nanti bisa diperdalam di diskusi ya Ustadz ya. Cukup itu dulu saja. Terima kasih jazakillah khairan kepada Bunda Tari atas materinya yang luar biasa menarik ya. Silakan bagi wali santri semuanya atau hadirin sekalian yang ingin bertanya atau konsultasi boleh raise hand atau angkat tangan. Silakan. Monggo ayah bunda yang ada pertanyaan atau berdiskusi boleh. Tafadhal. Atau bisa juga langsung bertanya di kolom chat. Nanti saya bacakan ke Bunda Tari. Ini ada pertanyaan Bunda dari Wali Ahdas Sabila. Bagaimana mengkomunikasikan hal-hal yang ingin kita tegakkan sementara anak sudah sekali diajak duduk bersama
Sementara anak mungkin ini susah ya tipu. Sementara ini anak susah sekali diajak duduk bersama untuk berkomunikasi tentang aturan-aturan tersebut. Saya Di ulangi usia juga. SMP atau SMA? SMP atau SMA, Tat ya? Usia SMP kelas 8. Baik ya. Oh ya baik. Langsung saya jawab atau nunggu? Boleh langsung Nunggu yang jawab. lain dulu. Oh baik ya. Ini laki-laki atau perempuan tadi ya, Tat ya? Kurang tahu ya. Wali Ahda Sabila mungkin. Oh perempuan ya. Ya perempuan. baik. Ya. Jadi seperti ini ya, terkait dengan membangun pola komunikasi. Itu memang tidak mudah ya, tetapi bisa kita upayakan. Nah, banyak juga ya dari klien-klien saya yang mengeluhkan, orang tua itu yang mengeluhkan gitu, kalau anaknya wangel Bu, susah gitu ya, susah diingatkan, susah dinasihati tapi masih saja begitu. Nah disinilah kita terkadang perlu menurunkan ekspektasi kita. Maksudnya bisa jadi ya, kita yang memang terlalu memberikan semacam kayak harapan atau tanda petik kalau bahasa yang dipahami anak itu, mamaku terlalu nuntut gitu. Mungkin saya kasih contoh kasus saja ya Tot ya. Saya pernah ada klien kasus begitu ya, yang kasusnya itu dia bisa dibilang sudah teradiksi gadget. Nah dia itu melakukan itu sebenarnya bukan murni karena kesalahan dia saja, ada andil pengkondisian itu dari sikap orang tuanya. Ya saya paham karena anaknya itu sebelum pandemi gitu ya, dia nilai akademik selalu bagus, tetapi ketika pandemi ini ya dia PJJ terganggu pakai gadget, akhirnya malah tertariknya ke game. Nah, itu kan mau tidak mau tadi yang saya bahasanya disampaikan itu terdistraksi, terganggu dan lebih tertarik ke gadgetnya. Nah singkat cerita begini, akhirnya saya ajak dialog kan, pertama dengan versi orang tuanya dulu. Orang tuanya mengeluhkan anak saya tuh susah Bu, dinasihati, diingatkan, main gadgetnya berlebihan, bahkan pura-puranya belajar ternyata HP main game. Nah itu versi orang tuanya. Kemudian itu kan saya ngobrol dengan anaknya, dia bilang mamaku itu begini-begini, intinya aku dituntut harus gitu, mau nggak mau kan aku boring Bunda, aku nggak suka gitu ya, aku nggak nyaman, dan aku akhirnya kenal komunitas yang sesama game online itu. Saya nggak tanya detailnya gamenya apa, dan dia ternyata perempuan, HP-nya bukan solusi, langsung dia malah nyari ke yang lain, ke tetanganya atau ke saudaranya yang lain, justru bisa jadi lebih ngeri kan gitu. Nah, jadinya adalah dikurangi kan porsinya, dikurangi porsi bersama dengan gadgetnya. Nah, setelah itu buat semacam kayak kesepakatan dengan anak. Oke, Kak, abis ini Kakak kurangi sejam ya, tadinya 5 jam jadi 4 jam ya. Janji lo ya dilakukan, dan itu dilaporkan disampaikan ke mama dan ke bunda, ke saya maksudnya. Nah, oke. Selanjutnya ketika pertemuan berikutnya saya tanyakan nih, Kakak gimana? Sudah bisa 4 jam? Sudah Bunda. Dan ternyata aku kan pengen jadi juara ya. Dan kalau mau jadi juara itu mau nggak mau harus nambah porsi jam main gameku. Lah berarti gimana itu? Tadinya 5 jam mau nggak mau harus nambah lagi. Waduh, kalau kayak gitu aku juga berat Bunda. Nah dia sudah mulai muncul insight dalam diri dia. Lalu ya sudah, aku mau tak kurangi dulu, tapi tetap bilangin mamaku ya, aku tetap dibolehin pakai HP, aku tetap belum bisa lepas. Dia menyadari gitu ya. Nanti tapi aku yakin Bunda, aku dikit-dikit nanti berkurang, paling enggak nanti jadi berapa Mbak? Jadi 3 jam. Dia sudah ada keinginan kayak gitu gitu ya. Dan ini sudah sekian lama nggak datang lagi. Memberikan ancaman ke anak itu sebenarnya boleh apa enggak Bun? Misal HP-nya akan disita kalau kebanyakan main game online. Ya, saya kira itu bukan ancaman ya, tapi perilaku tegas. Dan di sini yang terpenting itu ada yang tadi saya bilang, ada SOP yang kalau terkait dengan antara kita dengan anak, kita buat itu dengan anak dan dengan kesepakatan anak. Contohnya, kakak sehari mau main HP berapa lama? Kalau misalkan aku kok sering banget, aku nggak sering banget, Umi, aku cuma lihat ini ngedit tertentu, kan itu sudah dibuat bersama anak. Insya Allah anak akan berusaha untuk menepatinya, walaupun kadang juga ada janji palsunya ya. Nah misal contoh nih, kakak kan bilang tadi kalau sehari 2 jam ya, nah ini sudah
lewat 2 jam kok masih main lagi, maksudnya 2 jam nggak berhenti gitu kan ya, masih pakai lagi, berarti nanti berkurang ya jam berikutnya. Itu kan sudah janji. Nah, kalau sudah seperti itu, saya kira anak-anak remaja dia bisa lebih konsekuen. Dan kalau misalkan itu ya sudah ambil. Kalau itu sudah karena kan kesepakatan bersama. Kan kakak tadi bilang kalau sudah di SP1, SP2, 3 tetap nggak dilakukan, ya sudah HP-nya udah sih. Itu saya kira bukan ancaman ya, tetapi aturan main kan. Itu Ustadz. Ibu. Oke. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ya Bun. Kira-kira masih bisa dijawab apa enggak Bu? Oke, masih banyak ini. Boleh silakan, enggak apa-apa. Atau nanti sebagai satu lagi mungkin ya. Oh iya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di acara pada malam hari ini. Ibu, ada yang mau saya tanyakan. Berarti dari penjelasan yang sudah disampaikan Ibu secara garis besar, anak di usia kelas 4 itu sudah bisa diberikan gadget sepenuhnya ya Bu. Dan nanti berarti tadi Bu 4. Dan iya kelas 4 perempuan. Oh, kelas 4 sudah sepenuhnya diberikan gadget ya. Bisa ya. Sebenarnya itu kan untuk kepentingan ini Bu ya, untuk kepentingan PJJ saja sebenarnya yang untuk gadget itu. Terus kenapa? Lanjut Bu. Iya baik. Pertanyaan sudah itu saja Bu. Nanti apakah ada kalau sudah memenuhi kriteria dan kesepakatan, nanti apakah ada efek buruk enggak ketika dia memegang HP termasuk usia dini ya, kalau dini atau remaja itu Bu? Iya itu. Iya, baik Bu. Jadi di sini sudah cukup Ibu ya pertanyaannya. Iya sudah, terima kasih. Ya, jadi begini Bu, saya luruskan ya, bukan berarti kalau usia kelas 4 berarti dia punya kepemilikan mandiri ya. Saya kira kalau untuk anak-anak yang usia SMP SMA beberapa memang sudah punya ya, terutama yang sudah di pondok itu kan karena memang untuk salah satunya kepentingan untuk komunikasi gitu. Itu kalau untuk anak saya kan begitu, yang SMP yang di Bekasi itu kan memang saya bawakan gadget untuk, dan itu dititipkan di pondok kan biar mudahkan komunikasi. Atau sebenarnya kan juga tidak harus maknanya anak usia bahkan dari TK sekarang kan juga PJJ pakai gadget ya Bu ya. Nah bukan berarti mereka terus dipegangi dibelikan gadget, tidak, kan pakai HP kita, pakai gadgetnya orang tuanya, HP-nya orang tuanya, begitu maksud saya. Jadi di sini dimaknainya bukan kepemilikan, tetapi kepemanfaatan dari fungsi gadget itu sendiri yang perlu kita pahami. Nah, terkadang kalau anak memang dia sudah dipegangi sendiri dengan dalih, saya kan kerja Bu, repot nih HP-nya, hanya tak kasihkan HP saya dulu misal gitu ya. Ya sekali dua kali mungkin ini anak nurut usia SD, terutama SD ke bawah itu ya, SD atau masih usia kelas 1, 2 sampai 4. Tapi lama-kelamaan dia ya akan lebih menikmati dengan itu kan gitu ya. Sebentar 1 jam lagi, 1 jam, akhirnya kebablasan. Nah di situ harus memang kita yang tegas ya Bu ya. Kalau untuk usia SD saya kira masih cenderung lebih labil ya, lebih sulit untuk dikondisikan. Begitu Ibu. Jadi bukan milik pribadi ya. Cukup Ustadz. Yeah. Nanti bisa cukup, ini ya, kalau ada pertanyaan lagi bisa dikumpulkan aja, nanti dikirim ke saya, nanti saya jawab di line forum, tidak apa-apa. Oh, okay. Siap. Iya, bisa lewat WA atau voice note nanti. Baik, itu dulu malam hari ini. Terakhir mungkin kami minta Bunda Tari untuk kalimat penutup dan pesan-pesan untuk wali santri Ibnu Abbas khususnya. Ya baik, terima kasih ya Ayah Bunda semua, Umi Abi semuanya begitu ya atas yang bersama ini. Nah di sini kita perlu menguatkan kembali begitu ya diri kita bahwa memang tidak mudah membersamai anak-anak di saat kayak gini. Kalau dulu kita kan berusaha untuk menjauhkan anak dari gadget,
dari gawai, tetapi sekarang justru malah didekatkan karena kondisi kan gitu ya. Nah disinilah memang akan ada simalakama gitu, simalakama. Tetapi yang terpenting, saya berkali-kali di beberapa forum yang ketika temanya seperti ini, saya ingatkan ya, kita harus kondisikan anak kita agar dia punya alarm secara pribadi dia. Alarm dalam diri dia tahu, oh aku buka HP yang ini seperti ini, yang boleh tak lihat apa, yang tidak boleh apa. Nah disinilah dia punya alarm. Oh kalau sudah begini berarti aku nggak boleh lanjut lagi. Nah itu. Nah untuk bisa menumbuhkan alarm itu mau nggak mau memang harus kita yang mengkondisikannya, gitu. Mengkondisikan ke anak. Ya seperti yang sudah saya sampaikan itu tadi. Jadi itu ya di sini kembali ke peran orang tua akhirnya. Biar anak nanti muncul rasa imunitas yang kuat bahwa aku tidak bisa serta-merta main gadget berlebihan. Karena ini dia jadi tahu sendiri kalau sudah ada pemahaman itu dalam diri anak, insya Allah itu akan lebih mudah dibanding dengan kita berbusa-busa bilang ke anak, itu tidak akan apa istilahnya ya, dipahami anak langsung secara tepat, justru malah merasa mamaku kok atau bundaku kok ngelarang terus. Berbeda dengan ketika dia paham dengan sendirinya. Itu saya kira Ustadz dan ayah bunda semua, mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada kesalahan. Nanti silakan yang bertanya bisa dikumpulkan, nanti bisa disampaikan ke saya Ustadz. Cukup itu saja, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian materi yang disampaikan oleh Bunda Tari. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga nanti pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab bisa dijawab di lain kesempatan. Gitu. Kemudian kita masuki cara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum kami tutup, kami sangat berterima kasih kepada Bunda Tari atas waktunya di malam hari ini, yang meluangkan waktu. Sedikit sekadar info ya, ini Bunda Tari sedang di rumah sakit karena putrinya sedang sakit demam berdarah gitu. Dan mohon doa juga untuk kesembuhan putri beliau. Allahumma syifa segera diberikan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa untuk kami putrinya Ustazah. terima kasih juga kepada wali santri ayah bunda atas kehadirannya di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, kami tutup forum kita malam hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah ya Ustaz wa Ustazah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa nafa'anallahu bikum. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairat.